Halo, semangat pagi semuanya. Bersama dengan saya kembali Jimika Santosa, coach dan hipnoterapis. Teman-teman, di sini saya masih akan membahas tentang percaya diri. Nah, topik percaya diri yang saya bahas pada hari ini adalah tentang bagaimana supaya kita itu bisa nyaman ketika berinteraksi dengan orang. Ya, karena banyak loh orang-orang yang nggak pede ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika dalam lingkungan kampus misalnya, ketika pergi kampus jadi takut. Takut nanti gimana berhadapan dengan orang, nanti gimana ngobrol dengan orang, gitu ya. Atau misalnya ketika Anda sedang di masyarakat juga sama, gimana ya nanti ngomongnya ya, bagaimana ya saya takut dengan orang ngomong apa tentang saya tuh nggak tahu harus bicara apa, saya tuh bingung harus bagaimana. Nah, ini banyak banget juga saya tangani di klinik saya di Hipnoterapi Jakarta Bekasi. Nah, saya harap dengan bantuan video ini teman-teman bisa tahu caranya yang bisa memperingan teman-teman yang sekarang mungkin sedang mengalami masalah ini. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu gimana caranya, saksikan terus video sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, subscribe sekarang ya. Dan klik juga tombol loncengnya. Teman-teman semuanya berdasarkan dari pengalaman terapi di lapangan dan juga berdasarkan dari banyak referensi yang saya baca, banyak hal di mana orang-orang mengalami masalah seperti ini biasanya karena masih punya belief yang membatasi, keyakinan yang membatasi, limiting belief. Nah, keyakinan yang membatasi ini tidak dibereskan, ya. Jadi, ketika keyakinan yang membatasi ini tidak dibereskan, Anda masih punya keyakinan yang begitu, maka Anda akan mempunyai attitude, behavior, sikap, tingkah laku yang akan selalu sama. Contoh, bangun pagi, ya kan? Anda sudah apa? Mungkin Anda akan gosok gigi, kemudian mungkin Anda akan minum kopi, kemudian Anda mungkin akan olahraga atau apalah. Atau mungkin ketika Anda bangun pagi, kemudian Anda langsung lihat apa? Handphone, ya kan? Lihat, cek Instagram, Facebook, Twitter, kemudian yang lain-lain lah semua yang berhubungan dengan handphone. Anda cek email dan sebagainya. Anda pegang dulu itu. Dan itu pasti terus berjalan. Sehingga itu berjalan dengan otomatis, ya kan? Ketika Anda menjadi diri Anda sekarang belum berubah karena keyakinan Anda belum berubah menjadi behavior atau attitude yang juga akan selalu sama tiap harinya. Dari attitude ini akan menghasilkan perasaan dan feeling yang sama. Ya, Anda misalnya ke kampus gitu kan, ke kampus dengan perasaan yang sama, dengan feeling yang sama. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Gitu kan? Feeling yang sama, thinking yang sama menghasilkan apa? Keputusan yang sama. Ya kurang lebih keputusan sama. Jadi walaupun misalnya berbeda situasi, keputusannya hampir sama. Paling misalnya suruh presentasi ya, paling misalnya ketika Anda suruh maju ke depan misalnya, jangan-jangan. Besoknya ada apa lagi yang lebih besar lagi, jangan-jangan. Iya, peristiwa beda, tapi sikap, keputusan tetap sama. Sikap, keputusan tetap sama akan menghasilkan diri Anda yang sekarang juga yang tetap sama, tidak berubah sama sekali. Jadi ketika sikap, attitude, belief itu tidak berubah, masih muter di situ saja, maka yang terjadi itu adalah akan menghasilkan sesuatu yang selalu sama setiap harinya. Nah, begitu Anda mau melakukan sesuatu yang berbeda, Anda akan merasa, enggak lah, nanti aja lah, mana bisa, enggak lah. Nah, jadi ada semacam, apa artinya, semacam Anda menolak perubahan. Karena udah nyaman loh, udah nyaman dengan attitude, belief yang sama tiap harinya. Jadi ketika Anda mulai diajak misalnya, bro, sis, kesana yuk. Aduh, sorry ya, nggak bisa ya. Maaf ya. Padahal itu kesempatan. Ya, itulah yang terjadi ketika Anda selalu pada pola pikir yang sama. Itulah limiting belief, itulah keyakinan yang membatasi diri Anda. Ketika teman-teman selalu pada kondisi yang seperti itu, teman-teman sebenarnya sudah hidup dalam mode survival. Mode survival itu mode stres atau mode di mana kita merasa ada tantangan, ada bahaya.
Ya kalau Anda mau ketemu orang karena Anda takut, Anda pasti merasa, aduh gimana ya? Kan takut. Takut kan berarti Anda survival mode. Anda sudah merasa, wah jangan-jangan seperti itu berarti kan Anda sudah mulai lawan atau lari ya, gimana ya? Nah, survival mode itu berarti Anda akan stres gitu loh. Ya. Nah, semakin Anda stres dengan keadaan seperti ini, maka Anda tanpa sadar Anda akan edik dengan keadaan ini. Edik tanda kutip ya tadi seperti tadi. Anda nggak mau patahin patternnya. Anda mau berubah tapi selalu susah gitu kan. Karena kalau Anda mau berubah atau Anda sudah lebih baik misalnya lebih pede, Anda masa ya tadi pede ya? Kok bisa ya tadi pede ya? Ya gitu kan. Bukannya mensyukuri tapi malah mempertanyakan. Nah, jadi kan kita merasa bahwa itu bukan saya deh kelihatannya deh. Nah, jadi kalau gitu kan aneh. Anda mau menggerakkan perubahan, tapi ketika Anda sudah melakukan berubah, tapi Anda mulai mempertanyakan perubahan. Gitu. Jadi teman-teman, itu yang dinamakan dengan edik. Itu yang dinamakan edik menurut saya. Ya. Sekarang gimana solusinya? Solusinya adalah Anda harus membangun habit baru. Kebiasaan baru. Dan itu harus Anda latih. Oke. Sama seperti yang saya sering ceritakan adalah kalau kita melatih misalnya naik sepeda, kita naik sepeda pertama kali susah. Tapi ketika kita sudah berlatih berkali-kali, kemudian kita bisa naik sepeda. Kita bahkan bisa lepas tangan, naik sepedanya lepas tangan dan kita nggak jatuh. Itu udah ahli. Tapi di awal bisa nggak? Enggak. Ya sama seperti ini Anda sudah harus mengubah habit Anda. Oke. Jadi bagaimana mengubah habit adalah dengan mengubah perhatian Anda. Anda harus mengubah fokus Anda. Cara mengubah fokusnya gimana? Anda harus mulai membayangkan, merasakan menjadi diri Anda yang baru. Anda fokuskan ke diri Anda yang baru. Jangan terus ke habit yang lama. Sepanjang Anda masih terus dengan habit yang lama, Anda nggak akan pernah berubah. Jadi Anda harus berubah ke habit yang baru dan ini dibiasakan terus-menerus. Cara membiasakannya gimana? Melatih. Melatihnya gimana? Kalau Anda takut misalnya ketika ngobrol dengan orang, takut gimana pandang orang, Anda harus paling nggak Anda belajar apa? Belajarlah untuk Anda menyapa hai, satu kata aja. Oke, kemudian kalau itu sudah bisa, Anda lakukan ke banyak orang, meningkat kepada pembicaraan selanjutnya. Seperti itu. Itu harus dilatih berkali-kali karena kita sedang membentuk habit baru, kebiasaan baru. Tapi nggak berani. Ya, karena nggak berani itu maka saya minta Anda lakukan habit yang kecil. Hanya ngomong hai atau senyum. Selesai. Kalau tahapan ringan itu sudah mudah dilakukan, maka tahapan selanjutnya juga akan gampang. Oke, itu yang perlu Anda lakukan. Dan juga yang perlu Anda lakukan adalah rutinitas pagi. Rutinitas pagi tiap hari. Saya sudah share video di sini. Inilah rutinitas pagi tiap hari yang perlu Anda lakukan. Enggak, itu hanya sekitar 5 menit. Ya, itu harus Anda lakukan terus-menerus. Itu akan membantu teman-teman. Ingat ya, kita membangun kebiasaan baru. Kita tidak mau lagi kembali ke kebiasaan lama. Kita mau menjadi manusia baru. Kalau teman-teman terus lakukan ini, terus-menerus, maka teman-teman pasti akan mengalami perubahan, akan lebih confident, akan lebih percaya diri. Dijamin. Ya. Kalau teman-teman merasakan bahwa saya tuh hanya merasakan ketika PD itu ketika saya sedang membayangkan PD, tapi ketika di lapangan sama aja percuma. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Berarti ketika Anda bayangkan PD itu sudah bagus, tapi itu belum terlalu masuk ke bawah sadar teman-teman. Itu masih perlu repetisi lebih banyak lagi. Jangan menyerah. Kalau Anda sudah bisa membayangkan diri Anda yang pede, udah keren, udah bagus ketika Anda visualisasi. Di lapangan itu belum terjadi, tidak apa-apa. Karena Anda masih perlu mendidik diri Anda, tubuh Anda, untuk percaya pada pikiran Anda, untuk percaya pada apa yang visualisasikan. Anda harus mendidik itu dengan terus-menerus berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Bahkan mungkin Anda melakukan visualisasinya mungkin itu harus terus-menerus setiap hari. Bahkan mungkin selama 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan Anda lakukan terus tanpa berhenti. Jangan hanya melakukan visualisasi, hanya 1 minggu, selesai, putus asa. Ya bisa.
Anda perlu banyak waktu. Di situ nanti Anda pasti akan berubah. Oke, demikian teman-teman. Semoga bahasa bahasa ini bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat. Salam percaya diri.